Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk di dalamnya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di Masjid Al-Amin mengikuti sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, di Jumat pekan yang lalu kita sudah mengkaji bab 1, bab 2 di dalam Kitabul Jum'ah. Malam hari ini kita akan mulai dari bab yang ketiga. Imam Al-Bukhari beri judul Babut tibi lil Jum'ati, bab memakai wewangian untuk sholat Jumat. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Ali ibn Abdullah ibn Ja'farin qala Haddatsana Harami ibn Umarata qala Haddatsana Syu'batu an Abi Bakr ibn Al-Munkadir qala Haddatsani Amr ibn Sulaimin Al-Ansari qala Asyhadu, aku bersaksi, ala Abi Sa'idin, terhadap Abu Sa'id. Qala, dia berkata, asyhadu, aku bersaksi, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Al-ghuslu, mandi, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wajibun, wajib, ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang sudah ihtilam. Wa ayyastanna, supaya dia bersiwak. Wa ayyamassa tiban in wajada, supaya dia memakai wewangian jika mendapatkannya. Qala Amrun, Amrun berkata, ammal ghuslu, adapun mandi itu, fa asadu, maka aku bersaksi, annahu, bahwasanya, wajibun, wajib. Wa ammal istinanu, dan adapun bersiwak itu, watibu, dan memakai wewangian, fallahu a'lamu awajibun huwa amla, maka Allah yang lebih tahu apakah itu termasuk wajib
ataukah tidak. Walakin dan tetapi hakadza fil hadisi, demikian ini di dalam al hadis. Qala Abu Abdullah, Abu Abdullah berkata, maksudnya Imam Al-Bukhari, huwa akhu Muhammad ibn al-Munkadiri wa lam yusamma Abu Bakrin. Dia adalah saudara dari Muhammad bin al-Munkadir dan tidak disebut namanya Abu Bakar. Hadza rawahu anhu Bukairun bin al-Ashajji, telah meriwayatkan darinya Bukair bin al-Ashajji, wa Sa'id bin Abi Hilalin, dan Sa'id bin Abu Hilal, wa iddatun, banyak. Wa kana Muhammad bin al-Munkadir yukna, dan adalah Muhammad bin al-Munkadir yukna, kunyahnya, bi Abi Bakrin, Abu Bakar, wa Abi Abdillah, Abu Abdullah. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, di bab ketiga dari kitab Jum'ah, hadis ke-880, Abu Sa'id mengetengahkan kesaksian ucapan Rasulullah SAW tentang orang yang hendak pergi sholat Jumat. Ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, ini disepakati hukumnya menjadi wajib. Apa itu? Mandi. Nanti kita akan sampaikan di hadis-hadis berikutnya, mandinya itu ghuslal janabati. Mandinya seperti mandinya orang yang dalam keadaan junub. Jadi mandinya mandi janabah, bukan mandi biasa, Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan penekanan, siapa yang diwajibkan al-ghuslu, untuk mandi pada hari Jumat, ala kulli muhtalimin, atas setiap orang yang sudah ihtilam. Ihtilam ini mimpi basah. Berarti atas semua orang yang sudah masuk kriteria balik, maka sebelum sholat Jumat dia wajib mandi. Yang kedua, ini yang dianggap berbeda tentang apakah termasuk wajib ataukah hanya anjuran atau sunnah, begitu ya Pak. Wa ayyastanna, bersiwak. Jadi sebelum melaksanakan sholat Jumat itu dianjurkan untuk bersiwak. Tapi umumnya orang sekarang kalau mandi biasanya juga sekaligus bersiwak. Apakah mandi dulu baru gosok gigi, atau gosok gigi dulu baru mandi, atau mungkin mandi sambil gosok gigi. Kayaknya angel ya Mas. Oh iya angel, jadi mandi sambil gosok gigi angel ya. Ya, tiap-tiap orang itu punya kebiasaan yang berbeda-beda. Silakan mana yang mudah, apa gosok gigi dulu baru mandi atau mandi dulu baru gosok gigi. Berarti ketika mandi plus gosok gigi atau gosok gigi plus mandi, ini sudah melaksanakan 2 hal. Kemudian wa ayyamasatiban, mengenakan wewangian. Tapi di sini berikan catatan oleh Rasulullah, in wajada, jika ada. Nanti akan ketemu hadisnya, jika tidak ada maka boleh meminta wewangian milik istrinya. Tapi biasanya aromanya kan berbeda Bapak Ibu ya. Nanti kalau memakai parfum miliknya istri, begitu masuk masjid malah orang pada merasa aneh ya. Mambu wong wadon kan begitu ya Pak. Iya, jadinya aromanya kan biasanya beda. Kesukaan aromanya berbeda-beda. Tapi ini Rasulullah memberikan penekanan, ya upayakanlah. Kalau tidak ada yang botol besar, ya botol kecil lah apa-apa. Yang penting ada wewangian kan gitu. Ini sunnahnya sebelum berangkat untuk sholat Jumat. Kemudian hadiahnya apa, Bapak dan Ibu, yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan hal-hal yang tadi di bab yang keempat, babu fadlil Jum'ati,
bab keutamaan sholat Jumat. Hadisnya 881. Haddatsana Abdullah ibn Yusufa qala akhbarana Malikun an Sumayyin maula Abi Bakr ibn Abdurrahman an Abi Shalihin As-Samani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi yang menceritakan informasi ini adalah sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, man siapa saja igtasala mandi yaumal jumu'ati pada hari Jumat ghuslal janabati. Ini lanjutan yang tadi. Mandinya mandi janabah. Mengingatkan kembali, dulu sudah kita kaji hadis tentang mandi, sudah kita kaji hadis tentang tayamum, sudah kita kaji hadis tentang berwudu. Jadi mengingatkan kembali saja Bapak Ibu. Kalau sudah sesuai ya lanjutkan, kalau belum sesuai ya nanti disesuaikan. Bahwa mandi janabah ini merupakan bagian dari tata cara menghilangkan hadas besar. Maka rangkaiannya dicontohkan oleh Rasulullah, dan beliau ketika mandi itu bersama dengan Ibunda Aisyah. Di lain kali beliau mandi dengan Ibunda Maimunah. Supaya apa? Di antara istri beliau ini kemudian menceritakan kepada para sahabat, sampailah kepada Imam Al-Bukhari, sampailah kepada Imam Muslim, sampailah kepada para pentadwin kitab hadis, sampailah kepada guru-guru kita, sampailah kepada kita. Maka Bapak dan Ibu, mandi janabah ini bedakan dengan keramas. Karena ada orang yang beranggapan mandi janabah itu keramas. Padahal yang namanya keramas itu tidak harus mandi. Dulu mungkin pernah lihat tayangan di televisi, sinetron judulnya Bajai Bajuri. Istrinya Bang Bajuri itu namanya Oneng, usahanya salon. Oneng namanya. Iya, ini sudah lama banget. Kalau ada orang yang ke salon untuk keramas, itu cukup dengak kemudian dikeramasi dan tidak mandi. Jadi keramas itu urusannya menghilangkan ketombe. Kalau mandi janabah urusannya menghilangkan hadas besar. Maka rangkaiannya sebagaimana diceritakan oleh Ibunda Aisyah juga Ibunda Maimunah, yang pertama mencuci tangan. Kemudian yang kedua membersihkan tempat keluarnya kotoran, mencuci kemaluan. Yang ketiga mencuci tangan. Dilanjutkan membasuh anggota wudhu, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, membasuh wajah, membasuh tangan kanan sampai siku, membasuh tangan kiri sampai siku, kemudian mengusap kepala dan telinga, kemudian menuangkan air di kepala dengan menyela-nyela menggunakan jari tangan. Kemudian menyiramkan air tubuh ke sebelah kanan, menyiramkan air ke tubuh sebelah kiri, kemudian menyiramkan air ke kepala. Habis itu mandi. Setelah selesai, geser. Kemudian mencuci kaki. Kering kan, itu sudah dalam keadaan suci. Sehingga orang yang mandi janabah selesai, kalau dia tidak buang angin, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, berarti dia sudah suci. Setelah berpakaian bisa untuk sholat. Jadi jangan terbalik. Kadang-kadang mandi keramas, setelah itu kemudian berwudu dan mengatakan ini mandi janabah. Enggak, ini mandi plus wudu namanya. Jadi mandi janabah itu gerakannya tadi, dari cuci tangan, mencuci tempat keluarnya kotoran, kemudian mengawalinya dengan anggota wudu. Tapi disisakan mencuci kaki. Kalau wudu kan diakhiri dengan mencuci kaki, ini enggak.
Setelah sampai mengusap kepala dan telinga, itu kemudian menuangkan air ke kepala. Terus tadi di sela-sela, habis itu mandi. Setelah cuci kakinya terakhir. Itu rangkaian hadisnya begitu. Ini tata cara mandi janabah, SOP-nya begitu. Apa SOP? Standar operasional prosedurnya begitu, SOP-nya begitu. Jadi jangan istilah Pak sing penting teles, enggak boleh begitu karena ini ibadah. Jangan yang penting teles. Ya, karena Rasulullah mencontohkan begitu, ya kita ikuti. Nah, ketika mau melaksanakan sholat Jumat, tata cara mandinya seperti itu. Oke, gimana Mas? Kalau melihat kondisi tempatnya misalkan kotor itu kakinya di akhir, tapi kalau tempatnya bersih memungkinkan dimasukkan seperti yang wudhu tadi. Kalau dulu kayak gitu. Ya, dalam riwayat Ibunda Aisyah dicantumkan begitu. Jadi menyisakan mencuci kaki, mandi, setelah selesai kemudian geser, baru kakinya dicuci. Dan Bapak Ibu jangan bayangkan kamar mandinya Rasulullah itu seperti kamar mandi panjenengan. Iya, kan abad ke-7 itu ya tentu kamar mandinya belum pakai keramik ya. Tapi perlu dipahami bahwa yang namanya tanah, yang namanya pasir itu suci. Karena tanah, pasir itu bisa digunakan untuk tayamum. Lah di benak kita itu kadang-kadang kalau kaki ada tanahnya, wih, ini kotor. Itu kotor kalau dalam terminologi kebersihan, iya. Tapi kalau dalam terminologi kesucian malah bisa untuk bersuci. Wong Rasulullah menyampaikan bahwa Allah berikan kepadaku 5 hal yang tidak Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelumku. Di antaranya apa? Allah jadikan semua bumi adalah masjid dan tanahnya sebagai alat bersuci. Jadi bedakan ya antara tanah sebagai alat bersuci dengan kotoran. Kalau kotoran jelas najis, kotoran manusia itu kan misalnya, itu najis, maka dihindari, dibersihkan. Bahkan ketika Rasulullah SAW sholat, kemudian di bawah terompahnya ada kotoran onta, oleh Allah diberikan pesan kepada malaikat Jibril agar Rasulullah diberitahu, maka Rasulullah melepas terompahnya. Dan Rasulullah berdiri di atas terompah. Artinya terompah yang tadinya dipakai menjadi penghalang antara Rasul dengan kotoran. Suruh dilepas, karena kalau masih dipakai nanti sholatnya tidak sah. Nah, jadi teks hadisnya seperti itu. Geser, setelah selesai mandi baru cuci kaki. Dan ingat, Rasulullah SAW itu ketika mandi dalam satu wadah digunakan untuk berdua. Beliau dengan Ibunda Aisyah, di lain kali beliau dengan Ibunda Maimunah. Artinya beliau mencontohkan cara mandi yang hemat. Lah karena kita tinggal di tempat yang airnya banyak kan kadang-kadang orang urusan. Kebiar kadang-kadang setengah kolam kan habis itu ya. Iya. Kalau Rasulullah kan wudhu itu 1 mud cukup. 1 kaleng liter itu ya Mas. Zaman dulu kalau nakar beras kan pakai tempurung kelapa itu kan, itu seukur 1 mud. Lah kalau mandi itu 4 batok itu cukup. Lah kalau kita 4 batok ya wis utuk ya. Baru 5 klego gitu ya. Ya karena biasa mandi pakai air dengan jumlah banyak, dan Rasul ketika mandi itu kan tidak pakai gayung, Pak. Nyiduknya pakai ini. Iya, kata Ibunda Aisyah, kami bergantian memasukkan tangan ke dalam bejana. Nyiduknya kalau pakai ini kan jelas. Makanya selesai mandi ketika diberikan semacam handuk ya untuk mengeringkan badan, Rasulullah tidak mau, cukup pakai tangan aja gitu. Karena mandinya dengan air yang sedikit sehingga kan tidak terlalu kemerucuk gitu. Lah kalau kita karena gebar-gebur kalau nunggu kering ya keburu masuk angin kan gitu kan. Jadi Rasulullah mengeringkannya dengan tangannya. Teks hadisnya begitu. Lah setelah selesai mandi seperti mandi janabah, Rasulullah berpesan apa? Summa kemudian roha, berangkat. Berangkat kemana? Ke masjid. Ketika datang di masjid nomor 1, faka'an nama korroba badanatan.
Fakaan nama, maka seolah-olah korroba, dia telah berkurban badanatan, seekor unta. Ini yang kadang keliru ucapannya. Oli unta kan begitu kan? Fakaan nama, seolah-olah. Artinya apa? Sampai dengan hari ini kita belum pernah berkorban unta. Tapi kita akan mendapatkan pahala korban unta jika bisa datang ke masjid hari Jumat untuk sholat Jumat. Syaratnya tadi mandi dulu, mandi seperti janabah. Kemudian datangnya nomor 1. Kalah karo umono ya. Sudah masjid sih. Nah. Nomor 1 terus ya. Pahala korban ontane pirang-pirang. Ya udah kita nomor 2 berarti. Wa man roha fisa'ati tsaniyati, dan barang siapa yang berangkat pada saat yang kedua, faka'an nama korroba bakorotan, maka seolah-olah dia berkorban seperti sapi, mendapatkan pahala korban sapi. Karena nomor 1 sudah ada pemiliknya, tidak bisa kita dahului. Wong beliaunya nginep di sini. Di mana-mana sama, Pak. Jadi muadzin itu nomor 1 mesti saya masuk ya, harus kedisitan terus kan itu. Ya tidak di sini, tidak di tempat lain. Ya ngakali nomor 2. Tadi saya datang nomor berapa ya? Nah, nomor 3 tadi. Berarti dapatnya nomor 3 nih, Pak. Sudah ada bapak-bapak duduk di belakang, pakai kursi, ada di depan 1. Saya masuk nomor 3. Tidak pernah nomor 1, kalah terus sama bapak-bapak yang itu. Wa man roha fisa'ati salisati, dan siapa yang berangkat pada saat yang ketiga, faka'an nama korroba kabsan akrona, maka seolah-olah dia berkorban kabsan, kibas, akrona, yang bertanduk. Ini mesti regane mahal. Kambing kibas besar ada tanduknya, tapi tetap kalah dengan sapi, tetap kalah dengan onta, tapi ya lumayan, masih dihargai korban seekor kambing kibas akorona yang bertanduk. Wa man roha fisa'atir rabi'ati faka'an nama korroba dajajatan, siapa yang berangkat pada saat yang keempat, jadi tadi yang masuk masjid ini nomor 4, seolah-olah berkorban dajajah. Apa dajajah? Ayam. Atau nemen ya. Kambing, sapi, onta, ayam. Ayam siji pira? 1.000. Iya, tapi lumayan dibanding nomor 5 ini. Nduk. Wa man roha fisa'atil khamisati fa'aka'an nama korroba baidotan, siapa yang berangkat pada saat yang kelima, maka seolah-olah dia berkorban baidoh, nduk. Jadi si nomor 5 oleh pahalanya nduk, nduk ayam ya Pak. Ini hanya disebutkan nomor 5, berarti nomor 6, nomor 7, nomor 8 tambah cilik kan ya. Tuh, jadi besok pekan depan Jumat balapan, Pak ya. Bu, titip pesan boleh, Bu. Nanti kalau hari Jumat jam 11 Ibu mulai jadi alarm, Pak. Apa? Pahala onta gagian, orang bisa wis deke umono, ya pahala sapi berarti ya. Dikira-kira bapanane pin gagian ke masjid begitu ya. Jangan malah mau sudah dandan mau berangkat ke masjid malah nyerandu ya. Pan ini Pak, Jumatan nembe jam 11. Kayak gas enteng kok malah dikon tubuh gas di situ ya. Akhirnya malah telat kan gitu ya. Ya nanti aja urusan yang lain nanti ini disemangati untuk datang. Faidha maka apabila kharajal imamu, imam telah keluar, imamnya naik ke mimbar, Pak. Ya. Kalau imamnya sudah naik ke mimbar,
hadaratil malaikatu. Malaikat kemudian ikut hadir, yastami'una dzikra, mendengarkan khutbah. Jadi begitu imamnya naik mimbar, maka malaikat-malaikat yang duduk-duduk di pintu. Dalam Fathul Bari dikutip sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan kalau hari Jumat syaitan dari bangsa jin itu pada pergi ke pasar membawa bendera. Mau apa kira-kira Bapak? Menyibukkan orang agar lupa bahwa itu hari Jumat. Kemudian malaikat oleh Allah diutus untuk duduk-duduk di pintu-pintu masjid mencatat orang-orang yang datang. Begitu imam naik ke mimbar, maka malaikat menutup catatannya. Sehingga orang yang datang ketika khutbah sudah dimulai, dia tidak termasuk orang yang tercatat dipahalai seperti orang berkorban. Hanya dapat pahala sholat Jumat, tapi tidak mendapatkan pahala tambahan tadi. Makanya upayakan kalau hari Jumat jangan datang ketika imam sudah khutbah. Apalagi jangan sampai datang ketika sholat Jumat sudah selesai. Iya, begitu yang lain pulang malah baru datang. Bubar, lah keprimen datang bubar. Malah jengkel karo khotib. Orang gelem ngenteni ya Allah siapa lu minta ditungguin Pak. Kita kan taat ya, begitu jam digitalnya masuk ya sudah mulai begitu. Makanya perhatikan waktu sholat, kan kata Allah SWT, hafidhu ala sholawati, jagalah waktu-waktu sholat, termasuk sholat Jumat. Di pekan-pekan ini kan 11.47 Jumat 47 ya. Berarti selisih 2 menit. Tadi di Losari 11.49 ya. Tegal Losari itu selisihnya 2 menit. Iya, kalau sudah masuk waktunya berapapun ya sudah naik aja ke mimbar. Jangan nunggu penuh. Karena memang ada orang yang datang Jumatan nunggu suara khutbah. Karena orang mangkat-mangkat durung mulai khutbah ya. Nah, jadi baru berangkat ketika sudah khutbah. Ini yang dikhawatirkan mati lampu loh Pak. Tentu ini orang kerungu-kerungu jebule bubar kan. Atau malah misalnya lupa di setting tidak pakai pengeras suara luar, pakai pengeras suara dalam kan tidak sampai ke rumah. Kadang-kadang kan begitu. Jadi lebih baik menunggu awalan kan. Ada banyak kebaikan yang kita dapatkan. Malaikat ini dalam Fathul Bari disebutkan bukan malaikat raqib atid, tapi malaikat yang khusus ditugaskan setiap hari Jumat. Karena kalau kita membaca teks dalil-dalil tentang malaikat baik dalam kitab, dalam Al-Quran maupun dalam kitab hadis, Bapak Ibu ya, Allah SWT mengutus untuk kita kan ada malaikat pencatat amal, namanya Raqibun Atidun, surat Qaf ayat 17. Atau di Al-Infitor Allah menyebutnya wa inna alaikum lahafidin kiromang katibin, namanya kiromang katibin, yang mulia yang mencatat. Kalau ini mencatat amal secara keseluruhan. Kemudian Allah juga mengutus untuk kita namanya malaikat hafadh, surah Al-An'am 61-62. Wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafadh hatta idza jaa ahadamul mautu tawafathu rusuluna. Jadi ada malaikat hafadh, tugasnya depan belakang. Yang kata Rasulullah mereka bergantian menjaga manusia. Shiftnya kapan? Di waktu asar dan di waktu subuh. Tadi di waktu asar malaikat siang pulang menghadap Allah. Allahnya bertanya, sedang apa hambaku ketika kau tinggalkan? Harapannya jawabannya sedang sholat asar. Nanti malaikat siang datang, malaikat malam pulang. Kapan? Di waktu subuh. Nanti Allah tanya lagi, sedang apa hambaku ketika kau tinggalkan? Jawabannya sedang sholat. Maka Rasulullah memberikan janji, orang yang bisa sholat asar di awal waktu, orang yang bisa sholat subuh di awal waktu dengan berjamaah, berkesempatan melihat Allah dengan mata kepala.
sebagaimana kita melihat bulan purnama. Maka saya titip pesan Bapak Ibu ya, asar subuh benar-benar dijagani, bukan berarti kemudian duhur maghrib isya terus nasi penting asar karo subuh, ya tidak. Makanya yang 3 ini diperhatikan, yang 2 lebih diperhatikan lagi, difokuskan, dijagani. Sudah bolak-balik saya ingatkan, kalau mau asar jangan mengerjakan pekerjaan yang tanggung, marai galau. Ada adzan tanggung, mas, akhirnya adzannya dikalahkan gitu ya. Itu malaikat khusus yang mencatat yang Allah kirim pada hari Jumat. Setan-setan itu pada datang ke pasar membawa bendera, Allah utus para malaikat untuk berdiri di pintu-pintu masjid tempat orang masuk untuk sholat Jumat. Jangan sampai kita datang, malaikatnya sudah duduk mendengarkan dan catatannya sudah tertutup sehingga kita tidak tercatat. Begitu Pak ya. Kemudian bab yang kelima, ini tidak diberi judul. Abu Hurairah bercerita, anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu bainama ketika huwa yahtubu yaumal jum'ati, ketika beliau sedang khutbah pada hari Jumat. Ketika itu dakhala rajulun, masuk seorang laki-laki. Masih ingat siapa laki-laki yang ditegur oleh Umar? Kelalen Pak, Utsman bin Affan ya. Utsman terlambat datang, Umar lagi khutbah, Utsman baru datang. Kan ditanyai oleh Umar bin Khattab ya, lima tahtasibuna anis sholati, apa yang mencegahmu sehingga engkau datang sholat terlambat? Lagi khutbah nanya yang baru datang. Yang seperti ini belum pernah saya praktekkan ya. Ada yang baru datang, saya lagi khutbah, terus saya tanya, Pak, kenapa Anda terlambat? Gitu. Bukan jengkel, malah balik, kan di perkaranya Pak. Iya kan. Kalau Umar kan memang orangnya tegas. Dan memang para sahabat karakternya kan berbeda dengan kita. Bapak Ibu ya. Kalau para sahabat ditegur itu malah berterima kasih. Kalau orang sekarang ditegur belum tentu berterima kasih. Jengkel ya kan itu, teling-eling. Kan yang kana masjid kana khotib itu kayak titik ini kan. Akhirnya nanti malah jadi perkara gitu ya. Faqala rajulu, kemudian orang itu berkata, ma huwa illa an sami'tun nidaa tawaddu'tu. Ya, dia mendengar azan dan dia hanya sempat untuk berwudu. Kemudian Umar menyampaikan pertanyaan, alam tasma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, apa Anda tidak pernah mendengar Nabi bersabda, idza raha ahadukum ilal jum'ati falyagtasil, apabila engkau hendak berangkat sholat Jumat falyagtasil, maka mandilah. Jadi orang laki-laki ini ditegur karena dia datangnya terlambat dan dia hanya berwudu, tidak mandi. Kita ke bab yang ke-6 ya. Babud duhni lil jum'ati. Ad-duhni itu memakai minyak rambut. Bapak-bapak masih ada yang pakai minyak rambut? Sudah tidak ada. Sekarang udah musim. Ya, kalau dulu musim ya. Pakai apa Pak? Hah? Orang aring ya. Yang hijau apa yang merah? Kuning, memang ada kuning. Kayaknya lah enggak ada nih hijau karo apa? Ngarang gue kayaknya laka. Yang bercerita adalah sahabat Salman Al-Farisi. Hadisnya 883 ya. La yagtasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatoharu mastato amin tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibin baitihi summa yahruju fala yufarriqu bainasnaini
summa yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallamal imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Ini Pak, ada kabar gembira lagi buat panjenengan. Kalau tadi kan dicatat ya, dipahami seperti orang berkorban. Ini ada kabar gembira yang menggembirakan dibandingkan yang tadi. Tadi menggembirakan, ini lebih menggembirakan lagi. Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat. Ini syarat pertama. Kemudian dia bersuci sesuai dengan kemampuannya. Memakai minyak rambut, wa yadahinu min duhnihi. Jadi nanti yang suka orang aring silakan dicari lagi orang aringnya masih ada apa tidak? Ya, pokoknya ya sempat. Atau gasmotik. Tahu gasmotik, Mas? Nah, tuh. Sing wadahe ngene kaleng. Ah, iya, kota wis kekinian Pak. Ini keduluan ya. Era dulu namanya gasmat. Jadi sing seret atas namanya iya orang dulu nyebutnya gasmat. Au yamassu min tibin baitihi. Jangan lupa sudah memakai minyak rambut, memakai wewangian. Ya, mau aroma apapun silahkan ya, sesuai dengan kesukaan bapak-bapak. Mau malaikat subuh ya boleh gitu ya. Ya ada minyak wangi kan mereknya gitu ya. Malaikat subuh ya. Atau apa ya Mas Ali? Orang senang minyak wangi. Atau aroma melati ya boleh. Aroma kapur barus ya boleh. Bisa dikemuy Bu. Ya gosok-gosoknya kan ya tetap wangi kan gitu ya. Atau aroma yang untuk nyetrika ya boleh kan gitu. Kasturi ya boleh. Pokoknya sesuai kesukaan. Summa yakhruju, kemudian dia keluar, fala yufarriqu bainasnaini. Ini diperhatikan. Kalau datangnya ke masjid, orang-orang sudah banyak yang datang, jangan memisahkan dua orang yang sedang duduk. Kadang-kadang kan sudah ada yang duduk, kemudian awas geser gitu ya. Ini pelanggaran. Jadi jangan menggeser orang yang sudah duduk. Summa, kemudian ini syarat berikutnya, yusolli ma kutiba lahu. Salat, jangan langsung duduk. Yusolli ma kutiba lahu. Apa? Satu, tahiyatul masjid. Nah, begitu masuk baru jam 11.20 misalnya. Sementara Jumatnya 11.43 tadi. Berarti kan ada waktu 23 menit. Nah, jadi silakan sholat sebagaimana telah ditetapkan. Sudah sholat, waktunya masih longgar, bisa sholat lagi. Namanya sholat sunnah intidor. Biasanya orang kita menyebutnya sholat sunnah mutlak. Intidor itu menunggu khotib naik ke mimbar, sholat lagi. Oh masih ada waktu lagi, sholat lagi terus. Kemudian ini yang perlu dan penting diperhatikan. Summa yunsitu, kemudian diam. Idza takallamal imamu, ketika imam mulai khutbah. Diamnya bukan tidur ya Pak, diamnya bukan tidur. Itu kalau di masjid yang ada acara ngunggahkan khotib, biasanya kan megang tongkat ya, terus kan ngomong begini, ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terus membaca hadis, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid wal imamu faqad lagot, rawahul Bukhari wal Muslim, gitu kan. Ketika imam sedang berkhutbah, diingatkan angsitu wasma'u. Apa angsitu wasma'u? Diam dan dengar. Bukan angsitu wa anam, bukan diam dan
tidurlah. Jadi suruhnya diam dan dengarkan. Nah, habis itu kan beliaunya berdoa. Kemudian khotibnya datang, tongkatnya kan diberikan gitu ya. Ini mengingatkan. Hanya karena mungkin menggunakan teks berbahasa Arab, para jamaah ada yang paham, ada yang tidak kan gitu ya, Pak. Nah, kita yang paham ya ketika khutbah disampaikan itu diam dan dengarkan. Kalau rangkaian tadi dipenuhi, apa hadiahnya kata Rasulullah? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Akan diampuni dosanya antara Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Catatan, selama tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Berarti yang diampuni dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tidak, dosa-dosa besar harus ditaubati. Apa di antara dosa besar itu? Asyirku billah, syirik. Jadi walaupun tadi berangkat Jumatannya urut tata caranya, tapi kalau masih syirik, ya jejaluk karo wit-witan misalnya gitu ya. Ngasap kangelan akhirnya jaluk karo wit yang pelem misalnya gitu ya. Apa nyaluk karo wit yang waringin misalnya. Atau nyaluk ngelus-ngelus tenger kuburan gitu ya, atau tekaning mbah sapa kayak gitu ya, Pak. Ini namanya kan syirik. Tekaning penggorowan, wis kena arane penggorowan diandel kan begitu ya. Kadang-kadang tidak masuk akal gitu ya. Itu syirik. Yang kedua termasuk dosa besar adalah uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ya. Yang masih punya orang tua ini hati-hati ya. Ada yang ngomong aja pada petik-tikan. Petik-tikan tahu Pak? Pertakilan ngomong karo ibu ini petik-tikan, namanya durhaka ya. Kemudian yang ketiga termasuk dosa besar adalah as-sihru. Sihir itu dosa besar. Yang keempat, makan harta anak yatim. Ya, dititipi harta anak yatim habis dimakan. Anak yatim kering-kering, sing ngopeni malah lemu-lemu kan. Dimakan sendiri berarti kan ini termasuk dosa besar. Kemudian makan riba ya, ngerentena nyilihi sewu balik ke sewu luwih, itu namanya makan riba. Kemudian lari dari medan perang, kalau tidak perang kita tidak termasuk ini ya. Kemudian yang berikutnya menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan. Ini contoh dosa-dosa besar. Jadi yang dihapus antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya itu adalah dosa-dosa kecil. Syaratnya tadi. Jadi kalau bisa melakukan ini, ada dua kebaikan yang kita dapatkan. Mendapat pahala seperti orang berkorban dan diampuni dosa-dosanya antara Jumat sampai dengan Jumat berikutnya. 884. Ini yang bercerita adalah Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Iktasilu yaumal jum'ati waghsilu ru'usakum wa illam takunu junuban wa asibu minat tibi." Iktasilu, manilah kalian yaumal jum'ati, pada hari Jumat, waghsilu ru'usakum, basuhlah kepala kalian, wa illam takunu junuban, walaupun kalian tidak junub. Jadi mandi janabah walaupun tidak dalam keadaan junub. Wa asibu minat tibi, dan kenakanlah, pakailah wewangian. Qala Ibnu Abbasin, amal guslu fanaam, adapun mandi itu wajib. Wa ammatibu fala adri, adapun memakai wangian aku tidak tahu. Artinya kalau wewangian, memakai minyak rambut itu sifatnya anjuran, yang wajib adalah mandinya. Bapak Ibu ya. 885 sama Abdullah bin Abbas menyampaikan,
annahu bahwasanya zakaro dia ingat kaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil gusli yaumal jum'ati untuk mandi pada hari Jumat. Faqultu li Ibni Abbasin, aku berkata pada Ibnu Abbas, ayamassu tiban aw duhnan in kana inda ahlihi, apakah memakai wangian atau minyak rambut dari keluarganya? Faqala Abdullah bin Abbas menjawab, la a'lamuhu, aku tidak mengetahuinya. Jadi ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya anjuran. Satu lagi Bapak Ibu, bab 7. Ini mengenakan pakaian terbaik ya untuk sholat Jumat. Di kita itu biasanya kalau baik, bagus itu ya mahal ya Pak. Karena kan ada filosofinya anarga, anarupa katanya begitu ya. Ada larang dari barang, murah tadi runtah, kan begitu ya. Makanya kenapa orang kalau mau beli baju itu milihnya lama. Kenapa milihnya lama? Pengennya murah dan bagus. Iya. Itu umumnya orang begitu. Ketemu apik begitu bilang regane orang apik kan. Begitu lihat harganya, cocok dengan isi kantong. Begitu dicembreng, di merayang, tunggu ya coba jeruk koton kan begitu kan. Makanya kan, iya ini hadisnya dikatakan ahsanu ma yajidu. Babu ma yalbasu ahsanu ma yajidu. Bab memakai pakaian terbaik yang dipunyai. Jadi tidak harus setiap mau Jumatan datang tuku kelambi anyar, tuku paingal Jumatan. Tidak, mayat itu. Yang bercerita adalah Umar bin Khattab, ini hadisnya 886. Ro'a khullatan siyaro'a inda babil masjid. Umar bin Khattab itu melihat ada orang yang jual baju dari siro'a. Siyaro'a. Siyaro'a itu sutra. Sutra ya. Sutra digantung di pintu masjid. Jadi orang jualannya ngantungnya di pintu masjid. Kemudian Umar bilang begini, ya Rasulullah, lawis taroita hadihi falabistaha yaumal jum'ati walil waqti idza qadimu alaika. Ya Rasul, seandainya engkau membeli baju dari sutra yang engkau pakai kalau hari Jumat, atau engkau pakai ketika menemui utusan yang datang kepada Anda. Kan ada orang-orang yang bertamu pada Rasul, kata Umar, ini kalau dipakai panjenengan kayong pantas ya Rasul. Apa jawaban Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu innama yalbasu hadihi malla khalaqalahu fil akhirah. Kalau orang beriman laki-laki memakai pakaian sutra di dunia, maka di akhirat tidak akan diberi oleh Allah. Jadi bapak-bapak meskipun pengen pakai sutra, jangan. Karena Rasul melarang. Kalaupun pengen, paling banyak ukurannya segini. Selebar 2 jari. Terus gua apa? Ukuran sutra segini. Ya papa nama kan ya. Ya kok duwe-duwe. Ki sutra ki endi papa namane tok kan gitu kan. Nah, Rasul melarang sih laki-laki dilarang pakai pakaian sutra. Summa kemudian ja'at Rasulullah SAW minha hulalun. Kemudian ada yang memberikan hadiah pada Rasul baju dari sutra. Fa'ata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu minha khullatan. Lapakan sutra ini diberikan kepada Umar. Maka Umar heran. Lah kemarin katanya tidak boleh dipakai, kok aku diberi hadiah? Ya Rasulullah, kasawtaniha wa qad qulta fi khullati utaritin ma qulta. Kata panjenengan tidak boleh dipakai, ini kok diberikan kepada saya? Rasulullah jawab, inni lam aksuha lital basa. Aku memberikan kepadamu bukan untuk dipakai. Jadi Umar kemarin tidak boleh, kok sekarang diberi.
Jadi pikirannya Umar ini bagaimana? Terus ketika dia bertanya kepada Rasulullah, Rasul bilang, kamu tak kasih bukan untuk dipakai. Terus fakasaha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu akhallahu bimakata musyrikan. Oh, bukan untuk dipakai. Akhirnya oleh Umar pakaian sutranya diberikan kepada saudaranya yang ada di Mekah. Namanya Utsman bin Hakim yang saat itu belum masuk Islam. Berarti belum terkena aturan larangan memakai pakaian dari sutra. Ini pakaian terbaik, tapi hindari yang berbahan sutra. Kalau sutra kecewa bagaimana Bapak Ibu? Ya, ada istilah sutra kecewa ya. Ini bukan sutra berarti ya. Itu anjuran-anjuran terkait dengan kaum pria yang hendak melaksanakan sholat Jumat dari mulai mandi, kemudian berangkat awal jalannya sakinah wal wiqoro dengan tenang, masuk masjid sholat, tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk, kemudian ketika imam khutbah diam, dengarkan, maka dia mendapatkan banyak kebaikan. Ada kebaikan itu berupa pahala seperti orang yang berkorban dan akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. Itu Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini sampai hadis ke 886. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.